Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pagi ini, kita membuka di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan kami. Pada waktu pagi kami mengatur persembahan bagimu dan kami menunggu-nunggu. Malam telah lewat, kami diberi hari yang baru dengan segala peluangnya untuk memuliakan nama-Mu. Bekalilah kami dengan firman-Mu, agar jam demi jam di hari ini dapat kami lalui dengan hal-hal, dengan kata-kata yang berkenan kepadamu. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini saya ambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai dengan ke-7. Yohanes pasal 9, ayat pertama sampai dengan ke-7, kisah tentang penyembuhan seorang yang buta. Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai ke-7, demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara, ada sepasang suami istri mendatangi pendetanya dengan wajah kusam. Mereka menceritakan bahwa putranya yang kuliah di luar kota sudah berpacaran melewati batas. Sekarang pacarnya hamil di luar nikah. Tentu sebagai orang tua mereka merasa malu, mereka merasa gelisah, merasa bingung harus berbuat apa, dan di atas semuanya itu mereka merasa berdosa. Mungkinkah ini terjadi karena dosa kami? Apakah kami salah mendidik dia? Tanya mereka. Kami sudah berusaha membesarkan dia di dalam Tuhan, mengantarnya ke sekolah minggu, mengajarnya berdoa di rumah, mendorongnya ikut kata kesasi dan sidi, bahkan aktif di komisi remaja. Tapi kami merasa sekarang ini kami gagal dan kami berdosa, katanya. Saudara-saudara, tanpa disadari banyak dari kita memiliki cara beriman yang berorientasi pada dosa. Setiap kali ada musibah, setiap kali kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kita langsung menghubung-hubungkannya dengan dosa. Jangan-jangan semua ini terjadi karena dosaku atau karena dosanya. Jangan-jangan aku jadi begini karena hukuman atas dosa masa laluku. Pandangan yang berorientasi pada dosa ini juga nampak dalam diri para murid Yesus. Seperti diceritakan tadi di dalam Yohanes 9, suatu hari Yesus dan para murid melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Secara spontan para murid bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dari pertanyaan ini jelas terlihat bahwa para murid memandang cacat fisik atau kebutaan orang itu semata-mata karena dosa, dengan kacamata dosa. Jadi menurut mereka itu cuma ada dua kemungkinan.
Pertama, itu terjadi karena dosa orang tuanya. Memang ketika itu muncul pemahaman bahwa dosa orang tua itu berimbas pada keturunannya, sampai keturunan keempat. Dengan kata lain, si buta menanggung kutuk turunan akibat dosa orang tuanya. Kemungkinan kedua, menurut para murid, orang itu menjadi buta karena dosanya sendiri. Ini rada tidak masuk akal, bukan? Orang buta itu tadi kan dikatakan dia buta sejak lahirnya. Kalau begitu, apa mungkin dia sudah berbuat dosa sejak masih di rahim ibunya? Bagaimana jawaban Yesus? Yesus mengatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jawaban Yesus ini mengajarkan kepada kita satu prinsip penting. Yesus mengajak kita keluar dari cara berpikir yang berorientasi pada dosa, menuju cara pikir yang berorientasi pada anugerah. Perhatikan saudara, Yesus sama sekali tidak menjawab orang itu jadi buta karena dosa siapa. Yesus hanya mengatakan itu terjadi bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa orang tuanya. Loh, kalau begitu, dosa siapa dong? Yesus tidak menjawab. Menurut Yesus, ini bukan masalah dosa. Tidak semua kemalangan dalam hidup itu terjadi karena dosa. Kalau orang menderita cacat fisik, cacat mental, sakit, atau memiliki kelainan tertentu, bisa jadi itu bukan karena dosa. Apa sebabnya? Kita tidak tahu. Hidup ini penuh misteri. Makanya nggak perlu dicari-cari kenapa dia jadi begitu. Tidak perlu juga kita menghakimi siapa ini yang berbuat dosa. Dia sendiri, atau orang lain, atau lingkungannya. Semua diskusi semacam itu sifatnya spekulatif. Lagi pula, saudara, hasilnya hanya akan melumpuhkan semangat juang dari orang itu untuk merayakan kehidupan. Maka Yesus mengajak para murid untuk melihat dari kacamata yang berbeda, dari kacamata anugerah. Alih-alih membicarakan dia jadi buta karena siapa, Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan atau diwujudkan di dalam dirinya. Yesus ternyata memandang orang buta ini bukan sebagai pendosa, tapi sebagai orang yang layak menerima anugerah Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus diwujudkan dalam diri orang ini. Bagi Yesus, mewujudkan pekerjaan Allah berarti menyembuhkan mata orang buta itu. Membuat dia bisa melek lagi, melihat lagi. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Yesus tadi mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Artinya ada banyak pekerjaan Allah. Banyak karya Allah yang harus diwujudkan dalam diri orang itu. Bagian Yesus adalah mencelikan matanya. Tapi itu tidak cukup. Para murid juga harus ambil bagian dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi si buta itu. Membuat si buta bisa merayakan kehidupan. Misalnya mungkin dengan merawat dia, memberikan dia pekerjaan, memperlakukan dia secara manusiawi setelah dia bisa melihat lagi, dan lain-lain. Ada seorang rekan saya semasa studi doktoral di Kanada, namanya Helen. Seorang ibu, sudah jauh lebih tua dari saya, matanya buta, tapi ia bisa menempuh studi sampai S3. Dan ini luar biasa. Kebutaan Helen tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Sudah dicoba tapi tidak bisa. Namun demikian ia bisa hidup dengan nyaman. Tiap hari ia berangkat ke kampus naik bus, naik kereta api, belanja di supermarket. Dia tinggal sendirian di apartemen dan mengerjakan semua tugas perkuliahan dengan komputernya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kebutuhan orang-orang yang tunanetra ini, saudara, sangat diperhatikan di Kanada. Semua kereta api, bus, stasiun, pedestrian, gedung-gedung, semua dirancang dengan memperhatikan kebutuhan para tunanetra. Helen bahkan diberikan seekor anjing yang dilatih secara khusus untuk menuntun dia ketika dia berjalan kaki, naik kendaraan umum, dan berbelanja di supermarket. Tiap kali datang ke kampus, ke kelas, dia bawa anjingnya.
Komputer yang dipakainya, saudara, bisa disetting sedemikian rupa sehingga orang tunanetra dapat mengoperasikannya tanpa perlu menatap layar komputer. Semua orang yang membuat fasilitas khusus untuk tunanetra ini tanpa sadar sebetulnya sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mereka berkarya, menciptakan ini dan itu, supaya membuat orang tunanetra itu bisa menjalani hidup secara penuh, secara mandiri, tanpa gangguan. Itu artinya kita membantu dia, kita melakukan pekerjaan Allah untuk dirinya. Saudara dan saya juga terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 9 diakhiri dengan sebuah pesan penting. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dengan kata lain, Yesus mengingatkan bahwa tugasnya sebagai terang dunia akan berakhir. Sebentar lagi dia akan mati disalib, bangkit dan naik ke sorga. Tidak ada lagi di dunia ini untuk bisa menyentuh, mencelikan mata orang buta. Tapi para murid harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu selama hari masih siang. Artinya selama masih ada kesempatan. Caranya bagaimana? Dengan tidak lagi memandang orang-orang yang terpinggirkan itu sebagai pendosa, tapi sebagai penerima rahmat Tuhan. Lalu berbuat sesuatu bagi mereka. 2 minggu yang lalu, banyak orang berduka dengan berpulangnya pendeta emeritus Stephen Suleman. Tentu warga GKI yang mengenal almarhum dengan baik dari dekat pasti tahu betapa banyak pekerjaan Tuhan, karya kemurahan Tuhan yang ia nyatakan terhadap kelompok-kelompok orang yang terpinggirkan, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai penyakit masyarakat. Para waria, gay dan lesbian, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Ketika para rohaniwan beramai-ramai mendosa-dosakan kelompok LGBT ini, menganggap mereka sebagai calon penghuni neraka, bahkan ada yang mengadakan seminar-seminar, konseling untuk terapi, untuk menuntut mereka berubah. Almarhum Stephen Suleman bersikap berbeda. Dia sadar bahwa secara psikologis, gender dan orientasi seksual tidak dapat diubah. Nah, ketika menyadari bahwa masalah ini bukan masalah dosa, maka almarhum pendeta Stephen Suleman memandang mereka dengan kacamata anugerah, yang meyakinkan mereka bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Ia berusaha merangkul dan memberi tempat, mengajak mereka untuk bisa menerima diri sendiri, percaya bahwa di dalam Kristus mereka diterima sebagaimana mereka ada, dan kemudian diajak untuk bertumbuh menjadi manusia yang berguna bagi komunitas dan masyarakatnya, menjadi manusia yang bisa merayakan kehidupan. Ia menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi orang-orang ini. Sebuah perjuangan yang tentu tidak mudah karena melawan arus. Ia siap ditentang, dimusuhi, bahkan dimaki-maki di media sosial. Tapi sampai tutup usia, ia setia dengan visinya untuk memanusiakan manusia. Untuk melakukan pekerjaan kasih Allah, menunjukkan kemurahan Allah bagi setiap orang, semua manusia. Saudara-saudara, bagaimanakah cara kita memandang diri kita sendiri dan memandang orang lain? Apakah kita selalu memakai kacamata dosa, atau kita mau menggantinya dengan kacamata anugerah? Apakah kita bisa melihat setiap orang seperti Yesus melihat mereka, dengan kasih, dengan kepedulian, dan penerimaan? Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Buluh yang patah terkulai tidak akan Kau putuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Kau padamkan. Di dalam diri Kristus kami belajar tentang kasih dan kemurahan Allah yang berlimpah-limpah, yang cukup untuk semua orang.
Tolong kami Tuhan untuk mengikuti jalan Kristus itu dengan melihat diri kami sendiri dan orang lain seperti Kristus melihat kami. Bukan sebagai pendosa semata, tapi lebih sebagai penerima rahmat Allah. Kami berdoa bagi mereka yang tengah gigih memperjuangkan hak asasi manusia, juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Kami berdoa bagi mereka yang memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang ditindas, karena mereka miskin, karena mereka tidak berdaya. Kami berdoa bagi mereka yang memberikan tumpangan bagi orang-orang yang dibuang dan diusir dari rumahnya, dari komunitasnya. Bagi mereka yang berjuang demi pelestarian alam agar bumi tidak menjadi semakin rusak. Tuhan, tolonglah mereka ini Tuhan, yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja di bagian penanganan bencana, yang selalu hadir siap menolong pada saat banjir datang, pada saat tanah longsor dan berbagai bencana datang mendadak. Berkati mereka ini Tuhan, yang tengah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang tengah mempersiapkan diri untuk menata kembali kehidupan peribadahan dan kehidupan bergerejanya saat pandemi mulai mereda. Kiranya Tuhan menolong segenap umat Kristiani agar kami tidak kehilangan gairah untuk kembali ke rumah Allah pada saat gereja nanti kembali dibuka secara penuh. Kami terus berdoa bagi upaya pemerintah mengatasi pandemi, khususnya menjelang masa Natal dan Tahun Baru ini. Tolong kami Tuhan untuk mawas diri, agar kasus-kasus COVID tidak sampai melonjak lagi tanpa terkendali. Akhirnya kalau sebentar kami akan beraktivitas, berbicara, berkirim pesan, atau berjumpa dengan orang lain, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan memenuhi hati kami, sehingga semua itu terpancar dari apa yang kami ucapkan, apa yang kami tulis, apa yang kami perbuat. Biarlah kami terus memakai kacamata anugerah jam demi jam ketika kami berjumpa dengan siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.